Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua tetap dipelihara oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi milik bagian kita dalam kehidupan kita setiap harinya. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lewat puji-pujian kita pada saat ini. Namun sebelum itu saja kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setia Tuhan yang selalu menjadi milik bagian kami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang selalu Engkau jaga Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami yakin percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi milik bagian kami. Biarlah hati kami Tuhan Yesus, biarlah pikiran kami tetap tertuju terarah kepada Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat perhatian kami, pusat pujian kami pada saat ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ungkapan syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Pagi hari ini mari kita mau menghadap Tuhan, kita mau katakan pujian ini, bahwa tidak ada tempat lain yang kita mau tuju, tidak ada tempat lain, tidak ada perlindungan lain di dalam dunia ini selain kepada Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama kita mau ulangi pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
Kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami butuh perlindungan Tuhan. Kami butuh cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Di tengah keadaan dunia seperti sekarang ini Tuhan, hanya Engkau tempat kami mau berteduh Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang perkasa, yang selalu mau pegang tangan kami, yang selalu mau memeluk kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya memberi jawaban. Hanya Tuhan satu-satunya tempat sukacita kita, yang selalu memimpin bahkan menyertai kita dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sebab hanya Tuhan tempat kita mau bersandar, sebab hanya Tuhan tempat kita mau percaya. Di tengah keadaan dunia yang sekarang ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi milik bagian kita. Sebab lebih baik satu hari
sama-sama kita mau katakan pujian ini bahwa hanya Tuhan tempat kita berlindung, hanya Tuhan tempat kita mau berteduh. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di hari Minggu ini dan kita akan beribadah. Sebelum kita ibadah, saya ajak kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh ada, di mana pagi hari ini kami akan beribadah pada Engkau ya Tuhan. Sebelum kami beribadah Tuhan, mari Engkau jamah setiap kami, Engkau sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dan Bapa di surga, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami berdoa, dan kami ucapkan syukur, haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita mengangkat Alkitab yang ada di tangan kita untuk kita sama-sama membaca deklarasi kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya dibahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and my disciple. Semua dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Sonia. Untuk itu saya undang Ibu Sonia, silakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan kasih-Mu terus kami rasakan hari lepas hari di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Kami percaya Bapa di sorga, kasih-Mu yang terus mengalir bagi kami
membuktikan bahwa Engkau terus memperhatikan kehidupan kami dan Engkau mau yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa di sorga, kami bersyukur kami masih boleh lagi beribadah sekalipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di rumah kami masing-masing. Sehingga ketika Tuhan kebenaran firman-Mu disampaikan, kami semua akan menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Terlebih Tuhan kami akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, persiapkan setiap hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran-Mu Tuhan dengan sukacita, dan kebenaran-Mu Tuhan menjadi benih yang subur di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kebenaran-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan urapan dari sorga turun memenuhi kehidupan hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpuji dimuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa siap sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Apa kabarmu pagi hari ini? Saya percaya bahwa ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada di dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak mengurangi sukacita kita menjalani kehidupan. Sebab ada Tuhan yang menjadi sumber sukacita, sumber kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka bersama-sama di dalam Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Yakobus 4 ayatnya yang keempat masih tentang wisdom speak. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yakobus 4 ayatnya yang keempat, firman Tuhan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Puji Tuhan, satu ayat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi, berbicara tentang persahabatan. Tentu kita semua memiliki sahabat. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi sahabat kita. Dan kita percaya dan kita juga mengalami, merasakan bahwa persahabatan itu adalah sesuatu yang indah. Persahabatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi pada saat ini kita akan belajar tentang persahabatan yang keliru. Rupanya sekalipun persahabatan itu merupakan hal yang menyenangkan, sekalipun persahabatan itu merupakan hal yang menggairahkan, tetapi ternyata ada persahabatan yang keliru. Jadi ini tema kita pada hari ini, persahabatan yang keliru. Nah, tentu kita bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, bagaimana itu persahabatan yang keliru? Persahabatan yang keliru adalah persahabatan ketika kita senang dan setuju terhadap perilaku-perilaku kedagingan yang ditawarkan oleh dunia. Karena itu berarti kita telah bersahabat dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata persahabatan yang keliru itu adalah persahabatan ketika kita setuju atau kita mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Kita mau melakukan hal-hal kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Itulah yang merupakan persahabatan yang keliru. Bagian yang akan kita pelajari pada saat ini ada dua hal lewat perikop persahabatan yang keliru ini. Yang pertama, timbul pertanyaan, mengapa persahabatan dengan dunia itu dikatakan sebagai persahabatan yang keliru? Mengapa kita tidak boleh atau kita dilarang untuk bersahabat dengan dunia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persahabatan dengan dunia dikatakan tadi adalah kita menjadikan diri kita sebagai musuhnya Allah. Persahabatan dengan dunia itu akan membuat kita atau akan membangun kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak mampu untuk menguasai diri. Bersahabat dengan dunia itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Itu sebabnya mengapa persahabatan dengan dunia disebut sebagai persahabatan yang keliru. Orang akan dituntun kepada suatu kesenangan-kesenangan yang disukai oleh daging kita. Dan ketika hal yang menyenangkan daging kita itu hadir di dalam kehidupan kita karena kita bersahabat dengan dunia, maka kita akan terus melakukan hal-hal yang mendatangkan kesenangan itu, atau supaya kesenangan itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Itu dinamakan sebagai seorang yang egois. Kita tidak akan pusing dengan apapun kata orang. Kita akan berusaha untuk mencapai kesenangan-kesenangan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga akibatnya adalah kita akan melakukan berbagai macam cara agar supaya kita bisa mendapatkan kesenangan yang kita inginkan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ketika kita bersahabat dengan dunia, maka persahabatan itu akan menuntun kita menjadi seorang yang egois. Dunia ini identik dengan kedagingan. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka dunia akan menyodorkan hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal yang membuat kita bahagia. Tetapi kebahagiaan yang fana. Tetapi itulah yang banyak orang sedang kejar hari-hari ini. Apalagi di masa-masa sukar seperti ini. Banyak orang menginginkan supaya bisa mencapai kesenangan. Tidak peduli apakah kesenangan itu pada akhirnya membuat orang lain dirugikan. Itulah sebabnya kita akan dibawa oleh dunia untuk menjadi pribadi-pribadi yang egois. Orang yang egois itu mencari keuntungan bagi dirinya. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia akan mencari hal-hal yang bisa membuat ia senang, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia mengalami semua hal yang dia inginkan. Bahkan membunuh sekalipun akan dia lakukan supaya apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Orang yang egois itu selalu memiliki iri hati. Karena dia tidak mau ada orang lain yang lebih baik dari dirinya. Dia tidak mau ada orang yang melebihi dirinya. Sehingga dia akan berusaha bagaimana untuk menjatuhkan orang yang menurut dia lebih dari dirinya. Ini orang yang egois. Ciri-ciri orang yang egois.
sifat dunia ini yang mengakibatkan terjadi perseteruan. Seperti yang Yakobus katakan di pasal 4 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di sini dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang egois akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan suasana kekacauan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa ketika kita bersahabat dengan dunia, itu dikatakan sebagai persahabatan yang keliru, dan kita menjadi seterunya Allah. Kita menjadi musuhnya Allah. Sebab kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, bertentangan dengan perintah dan ketetapan yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita melalui Alkitab yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang egois itu, yang ada di pikiran mereka itu hanyalah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang di bumi. Itu yang mereka pikirkan. Bagaimana supaya saya bisa menikmati kesenangan di dalam dunia ini? Bagaimana supaya saya bisa mencapai kekayaan? Bagaimana supaya tidak ada orang yang bisa melebihi dari saya? Itu yang mereka pikirkan. Sementara di dalam Kolose 3 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu kata firman Tuhan. Dan ketika orang-orang egois yang bersahabat dengan dunia hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi, perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara yang mendatangkan kebahagiaan semu, sudah bertentangan dengan perintah dan ketetapan Tuhan, seperti yang tercatat di dalam Kolose 3 ayatnya yang kedua tadi. Kemudian bagian yang kedua, mengapa persahabatan dengan dunia itu menjadi persahabatan yang keliru? Yaitu yang kedua, karena persahabatan dengan dunia membuat kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Jadi kalau kita bersahabat yang benar, kalau kita bersahabat sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan, kita akan menerima semua doa-doa kita. Tetapi ketika kita bersahabat dengan dunia, maka doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Hawa nafsu keegoisan itu menjadi alasan mengapa Allah tidak mendengar doa-doa kita, bahkan tidak menjawab doa-doa kita. Bagaimana mungkin Tuhan mau menjawab doa kita? Sedangkan kita sudah menjadi seterunya Allah. Kita sudah menjadi musuhnya Allah. Kita sudah membangun tembok pemisah di antara kita dan juga Allah. Karena kita tidak mau menuruti perintah dan ketetapan Allah. Sementara hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, itulah yang mendominasi kehidupan kita. Itulah yang terus kita kejar. Itulah yang terus kita mau capai di dalam kehidupan kita. Kita mengabaikan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Apa yang menjadi perintah dan ketetapan Allah. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang berstatus sebagai orang tua. Kalau misalnya anak-anak kita katakan atau kita buat peraturan di rumah,
Kalau di dalam rumah ini berlaku ketetapan-ketetapan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi kita tidak, anak-anak kita itu tidak melakukan seperti yang sudah kita tetapkan di dalam rumah kita. Tetapi ketika mereka ada dengan teman-teman mereka, ada dengan keluarga teman-teman mereka, mereka itu dengar-dengaran. Mereka itu melakukan apa yang mungkin orang tua dari temannya itu mengatakan bahwa, "Nak, kamu harus begini, kamu harus begini." Ya, anak-anak kita itu begitu patuh, begitu mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua daripada temannya. Tetapi ketika di rumah dengan perintah dan ketetapan yang kita buat untuk anak kita, mereka tidak mau untuk melakukannya, pasti kita juga akan merasa marah kepada anak kita. Kita akan menegur mereka karena mereka sudah membangun tembok yang memisahkan antara kita orang tua dengan mereka sebagai anaknya. Itu contoh, itu fakta di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, begitu juga dengan kerohanian kita. Ketika kita mulai lebih menjadikan dunia sebagai sahabat, kita lebih taat kepada apa yang dikatakan oleh dunia. Bahkan kita berjuang, kita berusaha untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dunia, apa yang disodorkan oleh dunia, dan kita mengabaikan Tuhan. Maka saat itulah kita sedang membangun permusuhan dengan Allah. Kita menjadikan Allah sebagai seteru. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena Allah tidak mendengar doa kita. Roma 8 ayatnya yang ke-7 mengatakan bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, kalau kita berupaya untuk melakukan apa yang ditawarkan oleh dunia, itu adalah hal yang menjadikan kita sebagai seteru daripada Allah. Itu bukan hanya sekedar perkataan dari hamba Tuhan, perkataan dari orang-orang yang melayani, tetapi kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa orang yang hidup di dalam keinginan daging itu menjadi seteru Allah. Karena apa? Mereka tidak mau melakukan hukum Allah. Pasti akan mengabaikan hukum Allah. Sebab tawaran-tawaran dunia itu sudah pasti bertentangan dengan perintah dan ketetapan Allah. Jadi orang yang bersahabat dengan dunia menjadi seorang yang egois, dia tidak lagi peduli dengan perintah dan ketetapan Allah. Yang penting saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, sekalipun itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita kalau kita sudah menjadikan Allah itu sebagai musuh kita? Mungkin kita tidak menyadari akan hal itu. Tetapi seperti itulah faktanya, seperti itulah kenyataannya. Sehingga ini menjadi suatu hal yang menyedihkan. Kita tahu bersama bahwa dengan kekuatan kita tidak bisa mencapai apa-apa. Banyak orang yang kemudian frustasi. Banyak orang yang kemudian stres karena mereka sudah berusaha sekeras mungkin. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sudah bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi yang mereka kejar itu mereka belum dapatkan. Allah berkuasa di dalam hidup kita, dan kita sangat membutuhkan Allah. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kembali Allah mengingatkan kepada kita bahwa persahabatan dengan dunia itu menjadikan Allah itu sebagai musuh kita. Oleh karena itu jangan sampai di hari-hari ini, di akhir dari akhir zaman, kita tanpa sadar kita sudah terjerumus di dalam persahabatan dengan dunia. Kita harus terus
mengontrol kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Tuhan memberikan warning kepada kita untuk kita mulai cross check. Artinya kita mulai koreksi kehidupan kita. Saya ini ada di posisi mana? Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikannya telah membuat Dia mengingatkan kembali kepada kita. Karena di waktu-waktu ini banyak orang yang tidak menyadari saat ini dia ada di posisi mana. Roma 8 ayatnya yang ke-6. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini yang Tuhan sedang tawarkan kepada kita. Mungkin ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mau taat untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan, kita akan mengalami kendala-kendala. Kita akan mengalami proses demi proses yang tidak mengenakkan daging kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap proses yang awalnya itu menyakitkan, mengecewakan, itu pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, seperti yang tercatat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-6 ini. Ketika kita membangun persahabatan dengan dunia, sesungguhnya kita sedang menjerumuskan hidup kita kepada kemalangan demi kemalangan. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan. Allah datang di dalam Yesus Kristus dalam dunia ini supaya kita menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yesus datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Jangan lagi kita keluar dari apa yang Tuhan sudah siapkan. Kita berusaha sendiri dengan keinginan-keinginan daging kita. Yang sudah berusaha, sudah berjuang, tetapi pada endingnya kita hanya menimbulkan kerusuhan. Kita hanya menimbulkan permasalahan, pertengkaran di dalam kehidupan kita. Sebab kita mengambil hak orang lain. Persahabatan dengan dunia mendatangkan maut, mendatangkan kematian yang kekal. Itu yang perlu kita ingat. Itu yang menjadi warning bagi kita di hari-hari ini. Sehingga itu yang akan terus menuntun arah langkah kita. Kalau kita mungkin sudah mulai melenceng ke kiri dan ke kanan, kita ingat lagi, oh tidak bisa seperti ini. Karena ini akan membawa saya kepada kematian yang kekal. Sementara Allah menyiapkan kepada kita kehidupan yang kekal melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagian yang kedua yang akan kita renungkan melalui tema persahabatan yang keliru ini, bagaimana supaya kita tidak menjadi sahabat dunia. Itu poin yang kedua. Kalau ada permasalahan, tentu saja harus ada jalan keluarnya. Jadi bagian yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi sahabat dunia, yaitu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tuntunan dan kendali Tuhan. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-6 dari pasal 4 tadi. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayatnya yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini merupakan dasar, ayat 6 sampai ayat yang ke-8 merupakan dasar bagaimana supaya kita tidak menjadi sahabat dunia. Bagaimana supaya kita tidak menjalin persahabatan yang keliru. Serahkan hidup kita sepenuhnya
di dalam tuntunan dan kendali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa yang menjadi musuh kita itu adalah iblis. Yang menawarkan segala sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang nyaman bagi kehidupan kita adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan. Yang membawa kita untuk berseteru dengan Allah itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Dan siapakah yang mampu untuk mengalahkan kuasa kegelapan? Dengan kekuatan kita tidak bisa mengalahkan kuasa iblis. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mampu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa sehingga iblis takluk di dalam kehidupan kita. Jadi iblis menawarkan hal-hal daging bagi kita, hal-hal yang menyenangkan daging kita. Tetapi supaya kita tidak jatuh di dalam godaan iblis, kita harus menyerahkan hidup kita, dituntun dan dikendalikan oleh Tuhan. Daud adalah seorang pribadi yang bukan hanya sebagai raja, tetapi dia juga adalah panglima perang. Ketika dia memimpin peperangan untuk melawan musuh, Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan banyaknya prajurit-prajuritnya. Daud tidak mengandalkan perlengkapan persenjataan yang dia miliki. Tetapi dalam setiap pertempuran, peperangan yang melawan musuh, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Kita pun juga demikian. Kalau Daud, dia berhubungan atau berhadapan dengan manusia ketika dia berperang. Tetapi di dalam pertempuran, di dalam peperangan rohani kita berhubungan atau kita berlawanan dengan kuasa kegelapan. Dan hanya Tuhan yang mampu untuk menaklukkan kuasa iblis. Melalui apa Tuhan menuntun dan mengendalikan hidup kita? Melalui Roh Kudus yang ada, yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan kepada kita, dan melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mungkin kita sudah bosan mendengar kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pasti akan selalu mengingatkan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu membangun manusia roh, membangun mezbah kita. Mengapa? Karena hanya dengan itu kita akan berjalan di dalam tuntunan daripada Tuhan. Dengan Roh Kudus, dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan berjalan dengan hikmat Tuhan, sehingga sekalipun ada tawaran-tawaran di kiri kanan kita, supaya kita boleh mengalami kesenangan, supaya daging kita terpenuhi keinginannya, kita tidak akan terjerumus di dalamnya. Kenapa? Karena kita punya perisai yang melindungi kita. Kita punya pribadi yang senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa yang itu tidak boleh, yang ini salah. Sehingga kita tidak terjerumus di dalam perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menjadikan Tuhan itu sebagai seteru kita. Karena ada Tuhan yang selalu menuntun kita, ada Tuhan yang senantiasa mengendalikan kita. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada mezbah pribadi, ada mezbah yang selalu kita bangun dengan Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Di dalam doanya Yesus mengatakan bahwa kita bukan dari dunia ini, walaupun kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita adalah milik Tuhan. Kita berasal daripada Tuhan. Karena itu
Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca di dalam Yohanes 17. Yohanes 17 merupakan ungkapan hati Yesus kepada Allah. Betapa besar cintanya, betapa besar kasihnya kepada kita. Sehingga di dalam doanya itu dia menulis atau dia mengatakan, seperti yang tercatat di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, saya akan bacakan bagi kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi ayat 9 ini mengatakan bahwa mereka itu adalah kita. Kita adalah milik Tuhan. Dan Yesus berdoa kepada Allah untuk kita, bukan untuk dunia ini. Ayatnya yang ke-10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Ayatnya yang ke-14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah meminta supaya Engkau mengambil, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ini yang Yesus sampaikan kepada Allah. Yesus katakan bahwa Yesus tidak meminta Allah untuk mengambil kita dari dunia ini, tetapi yang Yesus minta kepada Allah adalah supaya Allah melindungi kita daripada yang jahat. Itulah yang ungkapan hati Yesus. Dia berdoa kepada Allah menyampaikan supaya kita jangan sampai direbut oleh yang jahat itu. Jangan sampai kita bersahabat dengan dunia dan kemudian kita menjadi musuhnya Allah. Ini doa Yesus. Jadi betapa pedulinya Yesus kepada kita. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan mengambil keputusan untuk bersahabat dengan dunia. Di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi betapa besar kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan bukan hanya sekedar menyatakan kasih-Nya, Dia wujudkan juga melalui warning-warning-Nya kepada kita. Dia datang untuk memberikan kepada kita kelimpahan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan itu sudah disediakan. Jadi tidak perlu lagi kita bersahabat dengan dunia untuk mengejar sesuatu yang tidak akan kita dapati. Bahkan kematian yang kekal tersedia untuk kita yang bersahabat dengan dunia ini. Jangan lagi kita menyerahkan diri kita kepada iblis. Jangan lagi kita bersahabat dengan dunia, karena dengan begitu kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Sementara Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya bagi kita, karena Dia mengasihi kita. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Ini suatu hal yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa kamu adalah sahabatku
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mau menjadikan kita sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat, Dia menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia menyiapkan apa yang mendatangkan kesenangan yang kekal bagi setiap kehidupan kita. Dia menyediakan bukan hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, tetapi Dia juga menyiapkan tempat yang membuat kita menikmati kebahagiaan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan pada saat ini datang dalam kehidupan kita, bahwa sekalipun persahabatan itu adalah hal yang menyenangkan, tetapi ada persahabatan yang keliru, yaitu persahabatan dengan dunia yang identik dengan kedagingan. Itu sebabnya pada saat ini Allah datang dengan warning bagi kehidupan kita, bahwa jangan kita bersahabat dengan Allah, dengan dunia. Karena dengan bersahabat dengan dunia, kita akan menjadikan Allah sebagai musuh kita. Terpuji dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Ternyata sekalipun kita ada di dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, COVID-19 itu membuat kita tidak bisa bebas untuk melakukan hal-hal di dalam kehidupan kita, termasuk untuk beribadah, berkumpul dengan sesama kita. Tetapi selalu ada penghiburan demi penghiburan yang datangnya daripada Tuhan, termasuk kebenaran firman Tuhan yang bersifat kekal disampaikan kepada kita, supaya dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini kita tidak salah melangkah. Kita tetap di dalam koridornya Tuhan, kita tetap di dalam jalannya Tuhan, yaitu terus menjadikan Allah sebagai sahabat kita yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Engkau Bapa yang tahu setiap kebutuhan kami, bahkan kehidupan kami setiap hari Tuhan. Engkau yang lebih tahu ketika kami berjalan melenceng dari kebenaran firman-Mu. Engkau tahu, sekalipun itu kami lakukan di tempat tersembunyi, sekalipun itu tidak ada orang yang mengetahuinya, tetapi Engkau tahu. Dan hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur sebab Engkau datang dengan warning-Mu kepada kami. Bahkan Engkau menyingkapkan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dan kami jalani di dalam kehidupan kami. Bahwa ada persahabatan yang keliru di dalam kehidupan ini. Dan Engkau juga memberikan kepada kami solusi supaya kami tidak bersahabat dengan dunia yang identik dengan kedagingan, yang menawarkan hal-hal yang bersifat daging, yang bersifat sementara, yang bersifat fana. Engkau memberikan kepada kami jalan keluar, yaitu kami harus senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan dan kendali Tuhan. Melalui Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu, Engkau memproteksi kehidupan kami. Engkau menjaga dan melindungi kami dari godaan-godaan musuh kami yang menawarkan hal-hal yang membuat kami akan mengalami kematian yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus
yang tinggal di dalam kehidupan kami, memateraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kebenaran-Mu itu hidup, kebenaran-Mu itu Tuhan berbuah, dan kami boleh menjadi orang-orang yang terus membangun persahabatan dengan Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami bersahabat dengan Tuhan, segala sesuatu telah Tuhan siapkan bagi kami. Segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan sampai kepada Tuhan kekekalan telah Engkau siapkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar dan begitu luar biasa. Dan kami mau mengakui Tuhan, bahwa di hari-hari hidup kami sadar bahwa seringkali kami Tuhan tidak berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Seringkali kami Tuhan mengambil keputusan untuk bersahabat dengan dunia. Oleh karena itu Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan atas setiap sikap-sikap kami yang tidak berkenan kepada-Mu yang kami lakukan, dan kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu saat ini kami kembali diingatkan, kami kembali disadarkan untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya proteksi-Mu terus menjadi milik bagian kami, seperti doa-Mu kepada Allah bahwa Engkau tidak meminta Allah mengambil kami dari dunia ini, tetapi Engkau meminta Allah untuk menjaga kami daripada yang jahat, supaya kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan dan membangun persahabatan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda sekalian sudah boleh mengikuti ibadah online IFJF saat ini. Kita percaya kita semua sudah terberkati di dalam ibadah ini lewat puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama saat ini. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan oleh kami, Anda bisa menghubungi nomor admin gereja kami di nomor 0822 9297 2552 dan tim kami siap untuk mendoakan saudara. Bagi jemaat yang belum punya komunitas, kami menyarankan untuk mengajak kita semua untuk mari bergabung di dalam iCare, dan Anda bisa bergabung dan menghubungi admin gereja kami masih tetap di nomor 0822 9297 2552. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, memberikan persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan melalui gereja IFJF Palu, Anda bisa mentransfernya di nomor di bawah ini. Dan untuk minggu depan kita tetap akan melaksanakan ibadah secara online. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube IFJF Palu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Hari Rabu di minggu depan kita ada bersama-sama di dalam ibadah doa bersama jam 7 malam tetap melalui via Zoom, dan hari Kamis kita akan bertemu kembali di dalam care group masih tetap melalui via Zoom di pukul 7 malam. Dan hari Minggu untuk anak-anak kids bisa beribadah bersama-sama dan bisa dilihat melalui link IFJF Kids dan bisa dinonton sekitar pukul 10 pagi. Jadi kami sangat menyarankan untuk para orang tua bisa mendampingi anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah tersebut. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi di minggu depan di dalam ibadah IFJF online. Saya mengucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, di mana pagi hari ini kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tidak menjadi persahabatan yang keliru. Ajar kami Tuhan untuk menjadi membangun persahabatan dengan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Dan hamba juga berdoa, Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Sonia yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai ia lebih luar biasa lagi Tuhan di mana ia melayani. Bahkan Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati segala usaha pekerjaannya ya Tuhan. Hamba serahkan Ibu Sonia beserta seluruh keluarga ke dalam tangan-Mu, dalam pernyataan dan pertolongan dan perlindungan Engkau berikan buat mereka ya Tuhan. Demikian Bapa di surga, hamba juga berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Kau juga memberkati tangan-tangan ini Tuhan yang berlipat kali ganda. Hamba serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan siapapun yang melayani sepanjang minggu Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Engkau memberkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerja mereka. Engkau memberkati yang masih sekolah. Demikian Bapa di surga, hamba juga berdoa biar Engkau terus memberkati seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada ya Tuhan. Khusus buat sidang jemaat yang ada dalam usaha pekerjaan apapun mereka kerjakan Tuhan. Engkau membuat mereka berhasil. Engkau lindungi mereka. Apa yang menjadi impian mereka Tuhan, Engkau nyatakan supaya nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Semangat dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.